Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Lone Survivor tahun 2013. Di awal film kita diperlihatkan penggalan video kisah nyata para prajurit Amerika Serikat yang sedang berlatih. You just prove to your bodies, through your mind. Di sebuah helikopter terlihat seorang marinir yang sudah tidak berdaya dan berlumuran darah, dan setelah mendarat, petugas medis berusaha menyelamatkan nyawa marinir ini. Think possible. Pushing ourselves into those cold, dark corners. Tiga hari sebelum kejadian tersebut, di sebuah camp militer di Bagram, terlihat seorang prajurit masih terlelap tidur. Dia bernama Mike Murphy. Kemudian, prajurit lainnya bernama Marcus. Kemudian, mereka pun lomba lari cepat berdua. Seusai lari, kemudian mereka berkumpul santai di halaman sambil menikmati sarapan. Tiba-tiba, komandan mereka mengatakan tim Red Wings akan menjalankan misi pada malam ini. 1800. Beautiful. Am I going? PLO in an hour. Dan di sebuah desa, terlihat beberapa teroris, salah satunya rupanya komandan senior Afghanistan yang bernama Ahmad Shah. Tim Red Wings kemudian melakukan pembahasan taktik dan strategi. Dan terungkap, Ahmad Shah banyak membunuh marinir dan warga sipil di timur Afghanistan. Dan dia menjadi target nomor 1. Kemudian, seorang teroris bernama Tarak yang menjadi tangan kanannya akan menjadi target nomor 2. I'm a hard-bodied, hairy-chested, rootin', tootin', shootin', parachuting, demolition, double cap, crimpin' frogman. There ain't nothing I can't do, no sky too high, no sea too. Tim Spartan 01 yang berjumlah 4 orang turun dari helikopter itu. Mereka bergerak melewati beberapa checkpoint hingga mereka pun melewati puncak penggunungan. Di pos pemantauan ini, mereka dapat melihat sebagian dari pasukan Taliban yang diperkirakan juga bahwa komandan Taliban berada di sana. Dan komunikasi dengan markas sedikit terkendala, namun pada akhirnya mereka pun berhasil memberikan informasi bahwa mereka tiba di pos pemantauan. Kemudian, letnan dan pasukannya di Gibet terlihat sedang bersiap menunggu informasi kembali dari tim Spartan 01. Marcus on me. Danny, take R6. Inform command of our new position. Axe. Hingga akhirnya mereka dapat melihat komandan Taliban, yaitu Ahmad Shah dan pasukannya berada di sana. Namun, masalah mulai muncul kembali. Mereka tidak dapat menghubungi markas karena tidak ada sinyal. Dan posisi mereka yang terbuka membuat mereka memutuskan mundur 25 yard dan sambil mencari posisi yang baik untuk mendapatkan sinyal. Kemudian, mereka mencoba tidur terlebih dahulu. Namun, dari sinilah nasib hidup mereka akan berubah.
Tiba-tiba, Markus melihat ada pergerakan dan mereka melihat beberapa ekor kambing di sana menuju ke arah mereka, diikuti oleh pengembaranya. Dan inilah yang terjadi. Mereka rupanya seorang kakek, anak muda, dan anak kecil. Dan si Doni masih tidak bisa menghubungi markas. Fuck. Spartan base, Spartan 01 over. Sergeant Hasler speaking. Sergeant, this is Spartan 01. Do you hear me? Hello. Di sini, Mike memberi keputusan. Ia mencoba melepaskan Sandra dan mereka mendaki, tapi dengan risiko ditemukan Taliban kurang dari 1 jam. Kemudian si anak muda dengan cepat berlari menuju markas Taliban. Mereka pun kembali ke hutan untuk beristirahat dengan tetap waspada. Dan beberapa saat, gerakan mencurigakan semakin jelas terlihat. Mike kemudian memeriksa daerah sekitar. Terkejut dia, ratusan Taliban siap menyerang mereka. Dan inilah tembakan pertama sniper untuk mengintai Taliban. Dan selanjutnya, mereka pun terjadi nembak-menembak. Immediate QRF troops in contact. Bam! Fuck! Here you go, buddy. Ketika mereka berlari, Denny kembali tertembak dan kondisinya cukup parah. Taliban pun bergerak cepat terus mengejar mereka. Mereka pun kembali terlempar ke bawah tebing batu. RPG dan tembakan bertubi-tubi dari Taliban kembali diluncurkan kepada mereka. Dan kini hanya tersisa Markus seorang diri. Markus pun dihantam RPG dan terpental ke bawah. Lalu dia bersembunyi di celah batu sampai dirinya tertidur. Hingga sampai dirasa aman, dia pun berjalan dengan kondisi kakinya yang pincang. Ketika menemukan sungai, akhirnya Markus dapat menyegarkan kembali badannya. Namun, tiba-tiba warga Afghanistan menemukannya dan dia malah menyelamatkan Markus ke desa. Namun, karena perbedaan bahasa membuat mereka sulit untuk berkomunikasi. Markus selalu menunjukkan sebuah peta agar orang Afghanistan itu menunjukkan posisi mereka. Kemudian, Markus menulis di balik kertas tersebut dan meminta untuk mengirimi ke pangkalan Amerika Serikat. Dan beberapa saat, tiba-tiba si Tarok dan 3 anggotanya datang ke desa itu untuk menangkap Markus. Dia pun dibawa untuk dieksekusi. Namun, tiba-tiba Markus pun dilindungi oleh warga Afghanistan itu. Dan pada keesokan harinya, terlihat pasukan Taliban siap menyerang desa ini. Markus pun kembali disiksa, namun Tarok tertembak mati oleh si bapak itu. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, namun helikopter pun datang dan menghabisi pasukan Taliban itu. Charlie, multiple hostiles. Are we clear to engage? Major 1, clear to engage.
Markus akhirnya dapat diselamatkan. Dia pun berterima kasih kepada warga Afghanistan itu. Kemudian kita diperlihatkan seperti di scene awal, yang Markus ketika hampir koma. Namun, dia pun akhirnya selamat. Dan film Lone Survivor tahun 2013 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.